الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يهديني الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة حضرة سيدنا درجة السادلية رضي الله عنه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di momen di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Selama 2 bulan penuh kemarin kita senantiasa bermunajat. Sejak bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Bahasanya sejak bulan Rajab kemarin kita sudah mohon keberkahan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon barokah pada Allah, kita mohon diberkahi di bulan Rajab, dan kita mohon diberkahi di bulan Sya'ban, dan kita pun mohon agar kita bisa sampai di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah apa yang kita doakan selama 2 bulan tersebut dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga malam ini kita telah memasuki 1 Ramadan 1441 Hijriah. Sahabat-sahabatku, marilah kita terus meningkatkan marifat kita, juga kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sudah tidak asing bagi kita sebuah syair pujangga, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Setelah kita mengenal Allah, kita mengenal Rasulullah, tentu kalau cara kita di dalam mengenal dan mencintai, tentu akan mencintai. Ya, kecuali kalau cara kita dalam makrifat kepada Allah itu salah. Kecuali kalau kita dalam makrifat terhadap Rasulullah itu salah, maka tidak akan timbul kecintaan kita kepada Allah, tidak akan timbul kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita terus berpegang pada guru-guru kita yang senantiasa membimbing kita semua. Mudah-mudahan makrifat kita senantiasa jalan yang lurus, ya. Semoga makrifat kita dan kecintaan kita terus meningkat, karena itu semua merupakan modal untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang kurindukan, setelah sebulan kita tidak berjumpa, tentu rindu itu ada. Ya, tentu rindu itu ada. Siapa yang gak rindu ingin duduk kembali di majelis bagaimana biasa? Ya, gak ada. Semua kita pasti tentunya rindu. Sebagai obat rindu, ya, sebagaimana biasanya di bulan Ramadan di pesantren Surya Medar senantiasa ada program rutin, ya. Kita ada kajian rutinan. Setelah tadi pada tarawih kita baca tentang akidah, ya, sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat yang menang. Nanti dibahas setelah tarawih
Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan dilanjutkan insyaallah ya. Lanjutkan dengan kajian kitab Al-Hikam, walaupun mungkin entah bisa sampai hatam entah tidak selama bulan Ramadan ini, tapi mudah-mudahan fasal demi fasal yang akan kita bahas menjadikan tauhid kita semakin baik, menjadikan akidah kita semakin baik, menjadikan ketakwaan kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ini saya menggunakan kitab matan yang bahasa Sunda ya. Mudah-mudahan cintaan kita dengan bahasa Sunda ini juga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta terhadap tanah air, juga cinta terhadap bahasa-bahasa yang ada di tanah air ini. Amma ba'du, maka ari ieu eta kitab bahasa Sunda anu mangrumpakeun penjelasan kitab Hikam anu dikarang ku Imam Al-Muhaqqiq Al-Arif Billah Abi Fadil Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Ta ieu kitab musannif bade ngamukakeun ngamukakeun kana 300 pirang-pirang hikmah, tegesna susunan bahasa anu berguna, anu mertelekeun kana pirang-pirang adab-adaban jeung akhlak anu terpuji, anu ngajadikeun kamaslahatan dunya akhirat. Tur jadi wasilah kana menangna kamulyaan pangkat anu luhur dunya akhirat. Maka sing saha jalma anu pagaweanana maka saha jalma anu pagaweanana jeung ucapan nana muwafaqah jeung esina ieu kitab, maka eta jalma disebut hukama. Nah, sehingga ucapan nana nyatarakabu minal aqali wal hal wa yakunu iman yanhadu haluhu wa yadullu ala Allahi. Tegasna anu muwafaqah antara ucapanana jeung pagaweanana, tingkahna mawa semangat tur menuju kana ngadeketkeun diri ka Allah anu kana takwa, anu kana atawa katakwaan ka Allah. Maka tina samimina prak ngajelaskeun hikmah anu kahijina perlu baik perlu diheulakeun
nana jeung mabadina ieu kitab. Maka ari hadna ilmu tasawuf, tetapi patokanana ilmu tasawuf nyaeta hiji ilmu anu nganyahokeun kana pirang-pirang tingkah nafsu jeung sifat tanana anu terpuji jeung anu dicacat. Ya. Jadi sebelum kita membahas tentang pasal demi pasal, ya, di sini diawali dengan penjelasan apa patokan atau apa ya, patokan bahasa Indonesianya apa ya? Jadi arti daripada ilmu tasawuf adalah satu ilmu yang menerangkan terhadap beberapa sifat nafsu, tingkah nafsu atau perbuatan nafsu, dan sifat yang terpuji atau yang tercela. Ya. Jadi ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang sifat terpuji dan sifat tercela. Ya. Karena Rasulullah SAW merupakan teladan kita dalam berakhlak. Ya. Tentu kita harus tahu akhlak yang terpuji dan yang tercela. Ya. Kita nggak mungkin bisa memiliki akhlak terpuji sementara kita nggak tahu jenis-jenis akhlak yang terpuji. Nah, gitu ya. Kita nggak mungkin bisa memiliki kita tidak mungkin bisa meninggalkan akhlak tercela kalau kita tidak tahu kalau akhlak-akhlak itu tentang akhlak yang tercela. Jadi kita harus paham mana akhlak yang terpuji dan mana akhlak yang tercela. Jadi ilmunya disebut ilmu tasawuf. Ya. Ilmu tasawuf, nah, ini nanti akan dijelaskan. Jeung anapun ari maudhu'ah nyaeta nafsu tina ihad sok kadatangan pirang-pirang sifat jeung tingkah anu dipuji jeung anu dicacat. Jeung anapun ari buahna ngaji ilmu tasawuf nyaeta bisa nepi kana ngabersihkeun hate tina kokotor jeung pangacok tur bisa mapaesan hate kelawan musyahadah kazat Allah al-Malikul Ghaffar. Nah, jadi untungnya jadi buahnya atau hasil daripada ilmu tasawuf itu adalah salah satunya bisa membersihkan hati juga, ya. Dan musyahadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Janganapun ari hukumna ngaji ilmu tasawuf nyata fardhu ain kasaben-saben jalma mukallaf. Ya. Jadi hukumnya ngaji tasawuf itu ternyata ya, fardhu ain. Fardhu ain untuk setiap jalma mukallaf. Sebab moal aya hiji jalma anu kosong tina aib jeung keringna hate jaba pirang-pirang nabi. Nah, jadi kenapa ilmu tasawuf itu diwajibkan? Karena manusia itu tidak lepas daripada
sifat yang baik dan sifat yang buruk. Nah, beda dengan para nabi. Para nabi itu mah sudah pasti baik. Sehingga ngadawuh Imam Abi Hasan As-Sadili, sing saha jalma anu henteu anclup kana ilmu tasawuf, maka bakal maut bari cicingan dina dosa gede. Bari dirina henteu nyahoan. Maka sakumaha ilmu fikih eta diwajibkan pikeun ngamaslahatkeun zahir, makanya kitu deui wajibkeun ngaji ilmu tasawuf pikeun ngamaslahatkeun batin. Jadi ilmu fikih itu untuk menata ibadah zahir, dan ilmu tasawuf adalah untuk ibadah batin. Jadi lahir batin harus pas, harus ya. Yang ari panyokotanana nyaeta tina Quran jeung sunnah Rasulullah, jeung tina pirang-pirang ilhamna jalma-jalma anu soleh yang terbuka ahli makrifat. Nah, jadi dasar untuk mempelajari ilmu tasawuf itu adalah dasar satu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, juga beberapa ilham orang-orang yang soleh, yang ahli makrifat. Yang ari ngaranan nyaeta anu disebut ilmu tasawuf, yang ari wadiana tegesna anu nganyahokeun ilmu tasawuf nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalawan perjalanan wahyu yang ilham teras dibukukeun jeung dijelaskeun ku pirang-pirang ahli makrifat. Jeung ari kautamaannana nyaeta bisa ngunggulan kana saben-saben ilmu, sebab ningali kana kapentinganana jeung ari nisbatna terhadap batin eta seperti nisbahna ilmu fikih terhadap zahir. Maka saterusna kusabab ilmu tasawuf jadi maka saterasna kusabab ilmu tasawuf jadi nasihatna pirang-pirang amal anu sahih jeung hade buahna akwal anu bersih anu bijilna amalkeun kana ilmu anu parantos diwariskeun ku Allah. Maka musannif ngamimitian kana hikmah anu kahiji kelawan katerangan anu patali sinareng amal. Dawuh musannif, jadi ternyata sangat penting sekali mempelajari ilmu tasawuf, karena ini adalah untuk memperbaiki hati kita, ya, untuk memperbaiki batin kita. Orang gak mungkin bisa memperbaiki sesuatu kalau tidak tahu macam-macam kerusakannya dan juga macam-macam yang tidak rusak, ya. Barat bengkel itu karena tahu kondisi mesin hidup dan juga tahu kondisi mesin yang mati,
gitu. Dan tahu kalau ada yang rusak, mana yang harus diperbaiki. Cara itu disebut ilmu. Karena kita harus beribadah dengan lahir dan batin, juga kita harus bisa memahami tentang perkara-perkara yang batin. Bukan hanya ngaji fikih saja, tapi juga ngaji tasawuf juga diharuskan. Ini baru mukadimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan memberikan kepahaman bagi kita semua dengan berkah musannif, dengan berkah taklif atau yang menerjemahkan, dan juga dengan berkah guru-guru kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dulu Al-Fakir nyorokeun ngaji kitab ini, kitab hikam, udah ke beberapa guru walaupun tidak sampai hatam ya, karena sebentar. Tapi terus kita bersama-sama mutalaah, mudah-mudahan Allah terus memberikan keberkahan bagi kita semua. Adapun fasal yang pertama, Sunni menyampaikan min alamati i'timadi 'alal a'mal nuqsanu raja'i inda wujudi zalal. Min alamati eta tetap tina sawareh min alamati eta tetap tina sawareh ciri al-i'timadi tetegenan alal amali kana amal nuqsanu ari ngurangan nana ar-rajai pangarep minda dina nalika wujudis zalal, nalika wujudna ti peleset. Artina ari nguranganana pangarep-ngarep kana rahmat Allah dina nalika bukti kasalahan eta tina saware cirina tetegenan kana amal. Penjelasanana ari jalma jahilin atau ghafilin eta sok tetegenan kalian Allah. Nah tetegenan kana kapangkatan atawa harta jeung turunan. Tah eta bodoh anu pang bangetna. Jeung ari anu enteng kana ilmu atawa kana jeung ari anu anteng kana ilmu atawa kana akwal, tah eta teteganana anu bieu. Eta sifatna jalma bodoh tur dicacat ya. Da sakuduna mah tetegenan teh kudu ungkul ke Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga henteu daya upaya kecuali atas nama pertolongan Allah. Tadina ieu hikmah anu kahiji musannif martelekeun kana cirina jalma anu tetegenan kana amalna nyaeta dina nalika tumiba maksiat sok ngurangan rojana ke Allah. Sedangkan ari pirang-pirang jalma ahli makrifat muwahhidun eta pada ngarasa dirina dekat ke Allah tur ningali kelawan panon
atina yen dirina keur dikersahkeun ku Allah, sehingga henteu aya daya upaya kejaba atas nama pertolongan Allah. Maka di mana-mana anjeun na ghaflah atau maksiat, maka sekaligus anjeunna ningali kana pangarsana Allah jeung penentuan anu kena kana dirina seperti ngalakonan taat. Maka henteu bisa ngalakonan kejaba atas nama pertolongan Allah. Maka henteu ningali kana kekuatan anu aya dina dirina jeung kejadian anu dilakukanana, maka eta nafsu na tumak ninah aya dina uah jalan kudrat Allah jeung hatena eta tara renang ku cahayana makrifat. Maka henteu aya bedana dina tingkah taat jeung maksiat, sebab geus diteuleum dina lautan tauhid, sehingga fafakhafu jeung rojana, maka henteu bisa ngurangan jeung nambahan ku sebab taat jeung maksiat. Anapun ari lian ahli makrifat, maka dirina ngarasa bisa ngamal terus tetegenan kana amal jeung ngarasa tenang ku amalna. Maka dina nalika henteu amal atawa maksiat, hatena jadi ngurangan jeung cumantel kana sebab. Maka ku ayana cumantel kana sebab, Allah bakal nutup lawang menuju ke Allah. Maka sing saha jalma kadatangan ieu sifat eta kudu buru-buru ngarobah, nyaeta kudu tetegenan ka Allah supaya terbuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi penting bagi kita bahwa dalam segala aktivitas kita harus bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada kalanya orang itu bergantung terhadap dirinya, bergantung terhadap usahanya, bergantung terhadap ikhtiarnya dengan melupakan Allah. Nah, biasanya kalau bergantung pada dirinya, pada ikhtiar, ketika ikhtiarnya itu ternyata meleset, atau tidak bisa ikhtiar, biasanya goncang, gitu ya. Biasanya goncang. Beda dengan ketika orang yang bergantung sepenuhnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekarang ketika wabah sedang menimpa dunia ini, ada orang yang gelisah, ada orang yang tetap tenang, ya. Tapi bukan berarti tenangnya tidak melakukan ikhtiar, gitu ya. Jadi dalam menghadapi aman wabah seperti ini, gitu, kita pun diuji. Sebetulnya kita itu bergantung kepada Allah atau bergantung kepada diri kita.
atau bergantung pada ikhtiar kita. Contoh kecil adalah ketika sedang wabah seperti ini, ada orang yang jalan usahanya ternyata ditutup, pekerjaannya libur, ya, usahanya tutup. Nah, ketika orang itu memiliki keyakinan bahwa rizki itu hasil dari ikhtiarnya, maka orang tersebut akan gelisah, ya, karena pintu untuk ikhtiarnya tertutup. Gak bisa kerja nih, gimana nanti makan, nanti rizkinya bagaimana, kalau nggak kerja nggak dapat rizki. Itu salah, ya. Jangan bergantung kepada ikhtiar, tapi kita harus mutlak bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Sering disampaikan bahwa ikhtiar kita semata-mata untuk menambah amal ibadah kita, menambah amal soleh kita, menambah catatan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita bisa mengambil hikmah. Kita akan kelihatan, karena di sini disampaikan min alamati intimadi alal amal nuqsani roja'i inda wujudis salal. Jadi setengah daripada tanda orang itu bergantung kepada amal usahanya adalah berkurangnya pengharapan ketika terjadi kesalahan pada dirinya atau terjadi kekurangan pada dirinya, ya. Itu kelihatan tandanya. Tandanya orang yang bergantung, yang rezekinya bergantung kepada Allah dalam situasi apapun, yang tetap tenang, ya, nggak khawatir. Kantornya libur, biarin, berarti nggak wajib kerja atau wajib ikhtiar jalan yang lain, ya. Jangan terlalu stres. Rizki itu mutlak urusan Allah. Qayyum yarzuqu may yasha wal quwwat. Allah itu maha kuat, ya. Dan Allah itu memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Yarzuqu may yasha, ya. Jadi bukan yang kita kehendaki, tapi yang Allah kehendaki. Sekecil apapun rezeki yang kita dapat, sebesar apapun rezeki yang kita dapat, itu berarti merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan bergantung terhadap ikhtiar kita, ya. Jangan bergantung pada ikhtiar, jangan bergantung pada ilmu. Ilmu mah hanya cara saja. Ikhtiar mah hanya untuk nambah pahala. Tidak sedikit orang yang sepertinya tidak ikhtiar tapi rezekinya melimpah, ya. Tapi tidak sedikit juga orang yang sibuk ikhtiar siang malam tapi rezekinya juga pas-pasan terus, bahkan kurang, ya. Jadi kita, ya, ikhtiar itu kerja, ya, sewajarnya saja, ya. Jangan berlebihan. Yang penting mah dapat pahalanya untuk ibadah, ya, dan juga dapat bekal untuk ibadah. Jadi kita hafal sekali lagi, min alamati i'timadi 'alal a'mal nuqsanu roja'i inda wujudi salal, ya. Setengah daripada tanda seorang itu bergantung pada amalnya adalah adalah berkurangnya pengharapan terhadap Allah tatkala ada kekurangan dalam dirinya. Biasanya kerja awal bulan gajian, ya, ini ada wabah jadi nggak bisa kerja, nanti gimana, ya. Kalau orang yang bergantung, yang rezekinya bergantung kepada ikhtiarnya, tentu gelisah, ya. Tapi orang yang bergantung rezekinya terhadap Allah tentu tetap tenang. Juga dalam hal ibadah sekarang, nah, sampai ramai, masjid ditutup, mal dibuka, masjid ditutup, pasar dibuka, nah, beda-beda. Kalau pasar mah kenapa masih boleh buka? Ya karena itu adalah untuk kehidupan zahir kita,
kebutuhan makanan kita, gitu ya. Jadi masih diperbolehkan, itu pun harus dengan beberapa persyaratan. Dan juga dalam selama beberapa minggu ini Jumatan kita tidak bisa menunaikan sebagaimana biasanya, kita pun diuji, ya, diuji. Ada yang ibadahnya itu bukan karena ilmu, tapi karena adat kebiasaan. Kalau ibadahnya karena adat kebiasaan, ketika tidak bisa melaksanakan kebiasaan itu tentunya gelisah, bahkan marah. Tapi kalau ibadahnya itu berdasarkan karena ilmu, maka ya tergantung ke apa kata ilmu. Kalau menurut ilmu kondisi seperti ini harus seperti ini. Menurut ilmu, ya, ibadah harus sesuai dengan ilmunya. Walaupun memang karena musim wabah itu tidak setiap saat, maka kita perlu ngaji lagi bab ibadah ketika sedang ada wabah. Nah, ibadah itu macam-macam. Sholat juga macam-macam kok caranya. Cara sholat kita ketika kita sedang sehat, cara sholat kita ketika kita sedang sakit, ya. Cara sholat kita ketika kita sedang perjalanan, cara sholat kita ketika kita sedang sibuk yang tidak bisa ditinggalkan. Caranya beda-beda, tergantung keadaan. Karena Allah menghendaki kepada kita kemudahan dalam beribadah, tidak dipersulit, ya, musim wabah sehingga kita terjadi was-was, terjadi keraguan-raguan, terjadi suudzon terhadap orang lain atau prasangka terhadap orang lain ketika berjamaah. Ternyata baru takbiratul ihram berpikir, dibisiki oleh setan, wah ini sebelahnya kena Siti, misalkan hati-hati dengan sebelahnya, kan kita jadi nggak khusyuk gitu. Di sholat ternyata langsung ada yang ini, kan kita jadi nggak khusyuk karena takut tertular wabah dan juga takut menular gitu. Jadi ketika dengan wabah ini ya tentu yang diancam adalah jiwa, karena sangat mengancam jiwa, ya. Sementara kita tidak boleh dengan sengaja menjerumuskan diri kita. Kita harus menjaga kesehatan ini, kita harus menjaga badan kita, ya, agar tetap sehat, ya. Itu harus. Ada yang marah-marah ketika dihimbau Jumatannya diganti dengan zuhur. Nah, tapi ya, tergantung situasi juga, ya. Karena ini belum merata, dan jangan sampai merata. Yang sudah terkena wabah ya sudah, semoga menjadikan kebaikan, dan yang belum semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabah itu urusan Allah, urusan kita beribadah, ya, tetap beribadah. Di rumah juga bisa ibadah. Allah enggak maksa kok. Tidak ada paksaan harus seperti biasanya, tidak, ya. Ibadah ketika sedang ada wabah, tarawih sekarang mungkin agak sepi, ya nggak apa-apa, memang harus seperti ini, ya. Jadi harus seperti ini, ya kita nurut saja, kita ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang penting mah yang terbaik saja, gitu, ya. Yang terbaik saja. Kita bisa tarawih berjamaah di rumah, kita bisa sholat fardu berjamaah di rumah dengan keluarga, dan juga latihan bagi yang biasanya masing-masing, ya, suami istri juga nggak pernah sekalipun sholat bareng misalkan, ya momen seperti ini mah kita manfaatkan untuk latihan, nah, untuk latihan. Jadi kalau sekarang ada ikhwan, ada yang laki-laki sholat di rumah, nggak akan dikasih mukena. Nah, karena apa? Karena memang situasinya harus seperti ini, situasinya sedang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah
dan kefahaman pada kita semua. Ada satu pasal yang kita bahas bersama, ya, kita ulang sekali lagi, min alamatil i'timadi ala a'mal min alamati i'timadi ala al-a'mal nuqsani raja'i inda wujudis jalal. Artinya aring orangan ana pangarep-arep karena rahmat Allah dina nalika bukti kasalahan eta tina sawareh cirina teteganan kana amal, ya. Jadi ini baru sebagian tanda kalau kita bergantung terhadap amal, ya, berkurangnya pengharapan kita kepada Allah tatkala kita tidak bisa beramal. Dalam amal itu ya macam-macam. Dalam amal itu macam-macam tergantung situasi dan kondisi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian untuk malam ini hikmah daripada kitab hikam ini, ya. Mudah-mudahan kita bisa memasuki bulan Ramadan ini, bisa menikmati bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, ibadah dengan yang terbaik, ya, maupun ya dengan berbagai cobaan, dengan berbagai kendala yang harus kita hadapi. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan dan kehilafannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.